senengnya kalau ditraktir, dia males untuk ngeluarin uang dari koceknya sendiri gitu. Karena dia ngerasa kalau gue yang ngebayarin nih, lagi jalan-jalan rugi gitu. Nah itu termasuk mental miskin. Halo, ketemu lagi bersama saya Madam Ara di Sharing Session. Untuk sharing session kali ini, saya lagi ada di Rimbun Kampung Konservasi di daerah Ciater, Serpong. Ini tempatnya cukup tersembunyi, jadi bukan di pinggir jalan raya, tapi luas banget dan cocok buat acara-acara yang yang jumlahnya cukup banyak gitu anggotanya. Jadi nggak usah khawatir karena ini luasnya sekitar 2 hektar. Jadi nggak perlu khawatir kalau mau bikin acara di Rimbun. Oke, untuk episode sharing session yang kali ini saya mau bahas tentang penyakit mental miskin. Jadi banyak nih yang yang saya temui yang secara tidak sadar mereka itu bermental miskin. Maksudnya gimana? Orang yang sebenarnya kan gini ya, kalau namanya miskin itu kan kecenderungan untuk tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup, misalnya sandang, pangan, papan gitu ya. Nah kalau dia tidak mampu dia miskin. Tapi kalau ini tuh mentalnya yang miskin. Padahal sebenarnya dia cukup mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Hanya mentalnya aja dia yang miskin. Ciri-cirinya gimana? Biasanya dia menghindari kewajiban yang mestinya dia keluarkan, dia lakukan. Contoh kalau di komplek misalnya nih, dia nggak mau bayar iuran bulanan gitu. Nah itu salah satu mental miskin. Terus bisa juga kalau orang yang senang minta-minta di sini nggak mesti yang ngider misalnya minta sumbangan gitu ya, tapi senengnya kalau ditraktir, dia males untuk ngeluarin uang dari koceknya sendiri gitu. Karena dia ngerasa kalau gue yang ngebayarin nih, lagi jalan-jalan rugi gitu. Nah itu termasuk mental miskin. Terus pelit di sini boro-boro buat teman-temannya atau buat orang lain. Bisa juga buat dirinya sendiri aja pelit. Dia perhitungan untuk ngeluarin uang, dia perhitungan. Nah itu juga termasuk mental miskin. Orang-orang seperti ini yang bahaya. Kenapa? Karena saat sudah punya mental miskin, merasa dirinya kurang, merasa dirinya nggak berdaya, itu justru berkat Tuhan itu malah nggak datang ke dia. Kenapa? Karena berkat Tuhan itu datang kalau hati bahagia, hati merasa berkecukupan, hati merasa bersyukur dengan apapun yang dia terima, bersyukur dengan keadaan dia gitu. Nah, gimana orang yang bermental miskin itu gampang didatangkan rezeki? Karena biasanya yang bermental miskin itu orangnya nggak happy, orangnya lebih banyak khawatir, lebih banyak aduh nanti cukup nggak ya, aduh nih tabungan tinggal sekian padahal masih buat ini itu cukup nggak ya? Khawatir nih, dipenuhi rasa khawatir, ada aja yang dikhawatirin sama dia. Itu tadi. Jadi buat kamu yang bisa jadi
miskin harta, tapi jangan juga miskin hati. Jangan juga miskin nurani. Jangan juga ya tadi bermental miskin. Harus bisa tetap rajin bersedekah. Karena itu benar banget, semakin kita mudah untuk mengeluarkan uang untuk bersedekah, itu rezeki akan lebih mudah datang. Jadi buat yang bermental miskin, itu seringnya berbanding lurus tuh. Pasti juga akan berhitung untuk bersedekah gitu. Nah, itu yang harus dihindari. Jadi boleh kita miskin harta, tapi jangan miskin hati, miskin nurani, jangan bermental miskin. Kita harus punya mental kaya, harus bisa rajin bersedekah, harus bisa nggak perhitungan. Jadi poinnya adalah jangan bermental miskin supaya rezeki bisa semakin ngalir lancar gitu. Nah, ini saya lagi menikmati kopi, enak banget. Kopi gula aren di Rimbun ini, rasa kopinya kerasa. Jadi bukan yang sekedar creamer gitu loh. Jadi kopinya kerasa. Nah, saya juga pesen singkong goreng. Jadi dicampur sama tepung begini. Sebentar. Cukup crispy kayaknya. Jadi cemilannya kalau di Rimbun Kampung Konservasi ini banyak cemilannya yang bisa kamu pilih, salah satunya pisang goreng. Masih panas. Cukup renyah tepungnya. Kalau yang nggak suka kopi juga di sini minumannya banyak yang non kopi. Yang jelas tempatnya bisa banget buat acara sampai ratusan orang. Kamu bisa coba cek Instagramnya rimbun.csr. Jadi coba diceki-ceki di Instagramnya, informasinya cukup up to date. Jadi mereka secara kontinu update banyak kegiatan yang bisa dilakuin di sini. Semoga informasi kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komen. Terima kasih.